Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan tutorial Urip.info. Kita akan lanjutkan regresi matematika dalam ilmu kimia. Kali ini akan dijelaskan contoh ketiga, cara menyetarakan persamaan reaksi redoks suasana asam dengan konsep redoks transfer atom O. Pada konsep transfer atom O, spesies yang menerima atom O dikatakan mengalami reaksi oksidasi. Cirinya nanti akan ada penambahan atom O di ruas kiri yang ditandai dengan tanda kurung siku untuk atom O yang ditambahkan. Sedangkan spesies yang melepaskan atom O disebut mengalami reaksi reduksi. Tandanya nanti akan ada penambahan atom O di ruas kanan dengan diapit tanda kurung siku. Dengan cara ini memang tidak memerlukan lagi pengetahuan soal bilangan oksidasi atau hitungan transfer elektron. Kita akan fokus pada oksigen yang dilepas dan yang diterima. Tujuannya hanya satu, agar persamaan reaksi redoks yang ingin disetarakan itu setara. Setara baik jumlah atom maupun jumlah muatannya. Ada 3 prinsip metode transfer atom O untuk penyetaraan reaksi redoks dalam suasana asam atau basa. Yang pertama adalah penyetaraan muatan. Dilakukan dengan menambahkan ion H+ kalau suasananya asam pada ruas yang membutuhkan atau yang lebih negatif. Sedangkan untuk suasana basa dilakukan penambahan ion OH- pada ruas yang lebih positif. Yang kedua, menyetarakan jumlah atom H dengan cara menambahkan H2O pada ruas yang kekurangan atom H. Yang terakhir adalah menyetarakan jumlah atom O dengan menambahkan atom O pada ruas yang kekurangan O. Pada contoh ketiga untuk penyetaraan reaksi redoks bentuk ion dalam suasana asam, kita akan menggunakan persamaan reaksi Cr2O72- direaksikan dengan C2O42- ditambah H+ menghasilkan Cr3+ ditambah CO2 plus H2O. Dalam persamaan reaksi ini, kita harus bagi menjadi 2 bagian. Kita pecah menjadi 2 persamaan reaksi dan kita pasangkan spesies-spesies yang mirip. Untuk H+ dan H2O, kita bisa hilangkan lebih dahulu, kita tidak tuliskan. Nanti pada saat akhir reaksi, sesuai dengan aturan yang ada, dia akan muncul dengan sendirinya. Kita salin, kemudian kita pasangkan. Ini pasangannya. Langkah berikutnya setelah kita pasangkan seperti ini adalah kita setarakan jumlah atom selain O dan H. Dalam hal ini adalah Cr. Cr di ruas kiri dengan di ruas kanan harus sama jumlahnya. Yang di ruas kiri ini ada 2, di ruas kanan ada 1. Maka ini kita kalikan 2. Demikian pula C. C di ruas kiri ada 2, di ruas kanan ada 1. Maka ini kita kalikan 2. Sudah setara jumlah atom selain O dan H. Langkah berikutnya adalah menyetarakan muatan. Karena ini reaksi berlangsung dalam suasana asam, maka yang boleh kita tambahkan adalah H+. OH- tidak boleh kita tambahkan di dalam persamaan reaksi model seperti ini. Kita periksa muatan di ruas kiri dan ruas kanan. Di ruas kiri persamaan pertama ini ada negatif 2, sementara di kanan ini ada positif 6. Kalau kita lihat selisihnya, berarti ini kita tambahkan 8H+. Kemudian yang berikutnya, ini kebetulan yang negatif semuanya di ruas kiri, nggak masalah. Nah, sekarang berarti ini kita tambahkan H+ juga, karena di ruas kanan netral, di kiri juga harus netral. Maka ini kita tambahkan 2H+. Langkah berikutnya adalah menyetarakan jumlah H. H di ruas kiri kanan harus sama. Di ruas kiri di sini H ada 8. Di kanan harusnya juga 8, tapi karena kita hanya boleh menambahkan H2O, maka ini kita kalikan 4 untuk H2O-nya, sehingga jumlahnya sama-sama 8. Sedangkan yang kedua, ini kita tambahkan H2O hanya 1. Mengapa? Karena hidrogen yang dibutuhkan hanya 2 untuk setara. Setelah jumlah H setara, langkah berikutnya adalah menyetarakan koefisien. Kalau memang dijumpai pecahan, karena tidak ada koefisien yang dalam bentuk pecahan, kita bisa lanjutkan dengan penyetaraan jumlah atom O. Atom O ruas kiri dan kanan untuk kedua persamaan ini harus sama. Kita periksa satu-satu. Persamaan pertama, atom O ada 7. Di ruas kiri, di kanan ada 4. Berarti kita jumpai selisih atom O
sebanyak 3. Maka di sini kita tambahkan 3U. Sudah setara tentunya. Ini melepaskan oksigen, berarti ini adalah reaksi reduksi. Kalau di atas ini adalah suatu reaksi reduksi, reaksi yang melepaskan oksigen, sudah pasti nanti yang di bawah ini adalah reaksi oksidasi. Tapi kita perlu buktikan dulu, benarkah oksigen akan muncul di ruas sebelah kiri. Kita periksa di sebelah sini, oksigen jumlahnya 4. Di sebelah kanan ada 5. Ya kan? Ini 4 tambah 1. Berarti ini kurang 1. Jadi kita tambahkan oksigen sebanyak 1. Benar bahwa reaksi yang kedua itu merupakan reaksi oksidasi. Sudah selesai? Langkah berikutnya adalah menyetarakan, menyamakan oksigen yang dilepas dan yang diterima. Karena ini belum sama, yang di bawah harus kita kalikan 3. Yang di bawah kita kalikan 3. Kita kalikan 3, kita salin seperti biasa. Kita kalikan 3 semuanya di sini. Nah, yang ini boleh kita hapus sudah. Karena kita sudah dapati jumlah oksigennya sudah sama. Langkah berikutnya adalah menjumlahkan kedua persamaan ini. Ruas kiri tambah ruas kiri, ruas kanan tambah ruas kanan. Gabungkan ruas kiri, ruas kiri, ruas kanan, ruas kanan. Kita copy yang pertama. Kemudian tambahkan ruas kiri dari persamaan kedua. Yang ini kita tambahkan ruas kanan dari persamaan kedua. Sekarang kita eliminir spesi yang muncul di kedua ruas. Tentu saja ini tadi ada oksigen sebanyak 3, ini juga 3 tadi. Kemudian kita periksa lagi, tidak ada lagi. Nah, sekarang kita gabungkan spesi yang sama yang muncul dalam satu ruas. Di sini ada H sebanyak 8 dan di sini ada sebanyak 6. Jadi kalau kita gabungkan nilainya jadi 14, kemudian H2O di ruas kanan ada 4 dan 3. Kalau kita gabungkan jadi 7. Oke, semuanya sudah beres. Silakan dicermati untuk memeriksa apakah muatan dan atom-atomnya sudah setara. Ini reaksi sudah setara. Demikian, terima kasih telah menyimak video ini. Sampai jumpa pada lanjutan contoh penyetaraan reaksi redox dalam suasana asam dengan menggunakan metode transfer atom O ala urip.info. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.